Jadi aku masuk ke dalam hati menjadi sifat namanya ananiyah. Ananiyah keakuan, ego. Ananiyah kalau sudah mendarah daging, wis dadi watek sifat keakuan. Perasaan aku ditutupi dengan ilmu. Sifat anania, sifat aku ditutupi dengan tawadhu. Cuma tetap bagi orang yang basirah akan nampak itu. Hati-hati. Loh ini kalau tidak sungguh-sungguh, kalau jenengan meninggal dunia yang fana ini dosa besar ini. Kharaja minha, keluar dari dunia, mutalawisan bil kabair, matinya berdosa besar sekali. Lillahillazi atana bil wahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang mengikuti pengajian rutin di kantor Al-Ma'ruf yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau, pemimpin mujahadah dan imam sholat tasbih yang saya taati. Alhamdulillah, setelah kita libur karena kita fokus untuk ibadah di bulan Ramadan, sekarang kita bisa ngaji kembali bersama-sama. Monggo di dalam hidup ini kita niati semata-mata ngawula, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ngaji, bila perlu ngaji rutin sampai akhir hayat diniati karena Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ketika kita bertemu ini, hadirin wal hadirat, kita yakin kita banyak salah, kita banyak dosa. Oleh karena itu kesempatan ini kita
buat untuk saling memaafkan, saling halal bihalal. Hubungan kepada Allah mungkin kita sudah melakukan, tinggal hubungan kepada manusia ini kita mumpung ketemu, kita saling memaafkan. Sebab manusia akan ditimpa kehinaan. Sopai gak peduli wis. Kecuali orang yang berhubungan dengan Allah, disebut hablum minallah, itu baik, lurus, mengabdi dengan benar. Apa cukup? Tidak. Hubungan kepada Allah bagus, ibadahnya bagus. Tapi kalau ada orang yang tersakiti oleh lisan kita, kita tidak baik dengan sesamanya, sering menghina, sering menyakiti. Apa kata Imam Syafi'i? Di situ disebutkan, andaikan kita tawaf 1000 kali, tawaf di Mekah, 1 kali tawaf 7 kali putaran, itu 1000 kali, sambil menangis bila perlu, sambil minta ampun, kan bagus tuh. Tapi kalau masih ada orang yang kita sakiti, masih ada orang yang tersakiti, beliau itu menyebutnya al-haq, tidak akan menerima. Al-haq itu asmanya Allah dalam Asmaul Husna. Ya. Tidak mau menyadari bahwa itu ujian dari Allah. Kadang-kadang seperti itu. Awas. Hidup di dunia ini hanya sekali hadirin, karena ulangan maneh. Ayolah belajar sama-sama yang baik. Ibadah tingkatkan, bersihkan hati, wajib membersihkan hati. Fardu ain. Okay. Tazkiyatun nafsi anir radaili wajibatun. Aku lonjenan apal, dawuh itu apal. Membersihkan jiwa dari najisnya jiwa, sehingga hubungan dengan Allah putus. Walaupun ibadahnya luar biasa, tapi sesungguhnya putus. Hubungan dengan Allah baik nampaknya, ibadahnya dijaga, wiritannya dijaga, mujadahnya berulang-ulang. Tapi ada pengakuan aku putus. Pengakuan ke aku baik, aku ahli ibadah, itu putus. Itu harus dibuang jauh-jauh. Ini yang hubungan dengan Gusti Allah. Hablum minal. Wis ngono apa durung? Sulit. Membuang aku itu sulit. Jadi aku masuk ke dalam hati menjadi sifat namanya anania. Anania keaku-akuan, ego. Anania kalau sudah mendarah daging, wis dadi watek sifat keakuan. Perasaan aku ditutupi dengan ilmu. Sifat anania, sifat aku ditutupi dengan tawadhu. Cuma tetap bagi orang yang basirah akan nampak itu. Hati-hati. Loh, ini kalau tidak sungguh-sungguh,
kula jenengan meninggal dunia yang fana ini dosa besar ini. Kharaja minha, keluar dari dunia, mutalawwisan bil kabair, matinya berdosa besar, besar sekali. Tapi saya tidak pernah melakukan maksiat, saya tidak pernah molimo dan lain-lain. Bukan dosa itu. Dosa putus kepada Allah karena ada aku pimpinan, aku kiai ini, aku alim, aku mujahadah, aku sujud, aku baik. Mutalawwisan bil kabair. Apa? Keluar dari dunia, kharaja minha, keluar dari dunia. Mutalawwisan bil kabair, berlumuran dosa besar. Dosanya mboten ketok. Karena dosa ada di dalam hati. Dosa apa? Dosa putus kepada Allah. Sehingga putus apa? Tidak hablum minallah yang baik. Mau sehubungan kepada Allah rumangsa apik. Coba dipikir. Masa hubungan kepada Allah merasa suci? Masa hablum minallah kok tidak mau dihinakan? Katakan hidup ini, makanya Allah itu yang sayang kepada gelonjengan pasti dihinakan jenengan, pasti diuji. Itu kalau jenengan itu disayangi Allah, menawi gelonjengan disayangi itu pasti diuji. Ulama-ulama besar diuji. Sampai Nabi Zakaria, ini Nabi, ini dikejar-kejar kali umat. Akhirnya hampir kepepet nyuwun nang Allah supaya diselametno. Akhirnya dengan mukjizatnya ada pohon besar pecah. Pecah, di dalamnya itu ada lubang. Dia masuk di situ. Terus nutup maneh. Ya usah ketemu niku, mboten ketemu. Akhirnya iblis turun. Kalau di zaman dulu iblis itu iso njilma. Wahai manusia, kowe lek goleki Nabi Zakaria gak kira ketemu. Nabi Zakaria itu bersembunyi di pohon itu. Potonglah sana. Akhirnya mau dipotong. Ketika digeraji, tidak demikian. Nanti lepas. Gerajin tekan dhuwur. Jadi wit itu dipotong, digeraji dari atas ke bawah. Seperti itu beratnya orang yang diuji Allah. Lah kita lembek diuji titik sudah mundur itu. Yang kaku kuat. Allah yang memiliki kekuatan. Ya Qawiyyu yang matin. Asmaul Husna. Allah yang kuat, Allah yang tegak, yang kokoh. Cuci sedikit saja sudah beliau itu gimana ini? Iman kuat itu adalah iman yang lempeng, siap untuk diuji, siap untuk melakukan tujuan kepada Allah. Jangan hanya karena makhluk, karena saya, karena teman, karena orang yang membenci, kok kita lari dari kebaikan. Nah, masa sepadan digeraji itu. Sampai ke bawah, sampai ke kepala ini. Coba bayangkan. Kepala digeraji dari atas. Sambat. Merasa sakit. Aduh, gitu coba itu. Wahyu turun di Zakaria. Sekali lagi kowe sambat gak ridho dengan ujianku. Akan ku lepas catatan kenabian. Coba seperti itu. Digeraji, ya, sambat. Ini dorong porek ini dorong metu, ini sambat tok ini. Aduh, kok abot
ujianku. Kalau Nabi Zakaria tak hapus dari catatan kenabian. Itu hablum minallah. Coba kita kan digitukan, bukan geraji tapi geraji dari lesan teman kita, gergaji dari lesan orang-orang yang hasut dengan kita. Jangan-jangan lesan kita seperti geraji kancani ngalor itu. Hati-hati, lebih-lebih kita yang sudah menemukan guru rohani, tunjukkan akhlak kita, lesan kita. Jadi ketika dia itu ngersul, akan kuhapus catatan kenabian. Istilah diambil pangkat kenabian. Itu lanjutan dia kata, digeraji dengan ekonomi. Ekonomi sulit dipodokan geraji rohani. Ngersul. Gimana? Diuji ngersul. Ngersul saja itu sudah tidak baik, otomatis keluar daripada perjalanan. Perjalanannya harus lurus, lempeng, iman harus lempeng. Maka hablum minallah harus sungguh-sungguh. Sudah apa belum? Terus hablum minannas, hubungan dengan manusia. Berapa kali lesan kita seperti pisau yang menusuk ngalur ngidul. Ngerasani kancani, ngerasani orang lain. Stop. Ini stop gampang. Prakteknya ini loh hidayah. Nggih. Ngongkon napi gampang kayak kula ngoten. Ngelarang kejelekan mudah. Prakteknya ini yang sulit, harus hidayah. Wong api ibadah niku hidayah. Tama hati sing bagus, hati yang sambung kepada Allah, hablum minallah niku lebih hidayah. Ya, hidayah. Makanya wajib mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut kalau tidak salah ayat 69. Siapa yang sungguh-sungguh mujahadah? Nah kita itu orientasi ini urip kana donya tok niku napa sing penting kana donya ahli ibadah, urip enak, sembarang kecukup. Hanya di situ tuh apa? Ayo naik. Tujuan hidup bukan di ini, bukan di sini. Naik di akhirat. Dan kita kan tidak ke situ. Sementing aku ibadah sedikit kuake, iso haji, iso umrah balap. Hanya sampai di situ. Tujuan kita harus kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Harus fafirru ilallah. Wajib kembali kepada Allah itu. Artinya hablum minallah. Coba kita koreksi. Berapa kali kita putus kepada Allah? Apa yang menyebabkan putus? Anania. Keaku-akuan. Itu mutus. Ada ayatnya. Ada. Iblis putus dari Allah karena ada Anania. Jadi ini contoh di Al-A'raf, iblis itu diusir oleh Allah karena ada anak. Padahal sudah ibadah 70.000 tahun hadirin. Nah kita ibadah kita begini-begini saja, putus terus, ini gimana ini? Suruh sujud kepada Adam, dia nolak. Ditanya oleh Allah, mengapa engkau nolak tidak sujud kepada Adam karena perintahku? Mana'aka Allah tasjuda id amartuk. Pertama kali yang ada penyakit aku itu iblis. Kalau kita ada aku berarti iblis ada di dada saya.
Mengapa kamu tidak sujud karena perintahku? Mengapa kamu tidak memaafkan karena perintahku? Mengapa kamu tidak ngalah karena perintahku? Mengapa kamu tidak lempeng lurus? Kok melembek pada itu perintahku? Jawabannya, ana khairun minhu. Aku sing bener kok. Daripada fitnah, aku wis ngene ae, malah sing dadi alasan kaya-kaya api padahal salah. Ana khairu minhu. Ini hablum minallah hadirin. Lah hablum minannasnya, kalau hati ini tidak ada ego, hablum minannas api. Mengapa kita jahat? Karena ada aku itu. Aku khawatir disaingi. Aku khawatir kalah. Aku yang benar. Aku yang kuat. Aku yang ahli ibadah. Aku yang ahli mujahadah. Ini sumber kekeruan. Ya, itu dibuang, dibersihkan. Makanya mujahadah yang panjang waca ini dilakukan. Jadi yang sudah mujahadah 40 hari aja ditinggal. Bila perlu selama hidup. Kalau ada guru yang nuntun banyak sekali. Kalau di dalam Sayyid Romawi Sayyid Abdul Majid Ma'ruf langsung sholawat mujahadah. Sehingga apal ya Sayyidi ya Rasulullah dirasakan jadi ya Sayyidi ya Rasulullah. 40 hari lakukan. Tuh, ini kalau ini gagal ya Allah alam menuju akhirat pun akan sulit, tidak ada yang nuntun. Karena lek panjang mujahadah langsung dituntun Rasulullah karena memakai sholawat. Ya. Dilatih. Habli minallah, habli minannas. Hadirin, dunia iki nggene kekeruan, ruwet. Jenenge dunia iku ruwet. Kait api titik ana wong sing mencela. Yang ngene iku dunya. Sing jujur panjenengan jujur bener malah didoi. Ya itulah dunia. Ngajak nangisi dosa dibenci. Ya itulah dunia. Ya. Kejahatan banyak temannya. Ya ngene iku dunya. Orang mabuk, orang main tidak ada yang larang. Tapi lek panjang menuju Allah, ono ae sing gak seneng ya itulah dunia. Jangan terpengaruh. Allah ngetes kelenjaran itu dengan adanya ujian. Ujian itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menjatuhkan. Ujian Allah itu untuk membuktikan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Tes apa kamu bersungguh-sungguh atau sabar. Kita kan gimana ini? Dulu menghadapi dajjal akhir zaman ini kita sudah jatuh seperti ini. Coba dajjal turun membawa gunung roti. Nanti muncul. Ketika didatangi orang-orang, tidak iman ditinggal, kering kerontang. Sampai banyak tumbuh-tumbuhan kering. Hewan ternak mati, sehingga banyak orang kelaparan. Kuatlah. Ketika darah panas didatangi dajjal, subur ketika beriman. Kuat apa enggak? Adekan dajjal turun, kita iman, kering, kuat, bagus. Tapi ketika melihat anak menangis, merengek, air susu ibu tidak keluar, air tidak muncul sumbernya, banyak kemiskinan dan kematian, kuat apa enggak kita? Kita hanya diuji seperti ini, nyatanya seperti ini. Keruh itu dunia itu kekeruhan. Pengajian yang lalu itu disebutkan. La tastaghrib wuqu al-aqdar madun ta
fi hadhihi dar. Ya napa maksudnya? Ojo sampai mundur, ojo heran. Jangan kamu loyo. Diuji apapun kamu tidak boleh tegak. Ojo heran. Memang ujian untuk dunia itu wajib, titik. Ujian itu wajib. Karena apa? Karena Allah ingin mengetahui mana yang berjuang dan mana yang sabar. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Mana yang kuat berjuang. Itulah mujahadah. Mujahadah bukan lungguh panjenengan setengah jam. Bukan hanya itu. Itu iya harus. Tapi mujahadah ketika diuji kuat, itulah mujahadah. Karena hati kuat apa enggak? Ya. Jadi la tastaghrib wuqu al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar. Ojo nganti heran. Ojo nganti kowe mundur. Heran di sini kalau menurut bahasa saya, ojo nganti kowe gawok, diuji ojo dijenak ya ojo gawok. Biyen miskin saiki kaya ya ojo gawok, donya ya ngono iku, artine ditinggal. Oke? Dimungsi wong, ojo gawok. Ojo heran. Dunia kan pancene ngene ngono iku. Difitnah orang, jangan heran. Para nabi difitnah, bahkan banyak yang dibunuh, seperti Nabi Zakaria tadi. Kadang-kadang hanya disinggung saja kita kak sudah luyo, itu gimana? Minta pada Allah yang sungguh-sungguh, mujadah lahir toh. Batin ini minta supaya dikuatkan. Ya qawiyu ya matin. Ikfi syarral dzalimin. Allah yang maha kuat, yang kokoh. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang lesannya zalim. Terutama dari hati saya yang zalim, gitu loh. Karena itu ujian. Ya qawiyu ya matin. Ya Allah yang maha kuat. Ya Allah yang maha kokoh, ikfi syarral dzalimin, mohon dijauhkan, mohon untuk diselamatkan dari orang-orang jahat yang zalim. Coba ada orang jahat, tentunya masih ada. Jangan-jangan yang zalim kita sendiri tadi. Kita bicara kebaikan dan kejelekan. Jangan-jangan kita yang jahat, kita yang jelek. Hati-hati. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu. Jadi nyata itu. Wasfiha wajibu natiha. Jadi di sini. Kamu jangan gawok, jangan loyo, jangan mundur. Kalau keruh ekonominya banyak toh, ekonomi ini jatuh. Fayaqulu rabbi ahanan. Tetang Gusti Allah gak ngereken aku. Gusti Allah ya menghina saya. Jangan, hati-hati itu. Di surat Al-Fajr. Lek diuji mulya, diuji wah baik, diuji banyak rezeki ini, banyak santri ini ngomong fayaqulu rabbi akraman, ngomong doaku dikabulkan, aku gak ono sing mungsuhi lho ngoten iki, kabeh seneng aku. Ada dua itu. Kalau fayaqulu rabbi akraman iku sing apik-apik, sing diuji-uji kadang-kadang
fayaqulu rabbi ahanan, merasa dihina, merasa gak diwongno wong. Jangan pandang itu. Orang yang merasa terhina, wong sing merasa gak dina wong, berarti aku niku sik kendel, sik kandel. Kalau ndak ada aku rendah, miliknya Allah. Lu ngomongnya gampang ini. Praktek dirasakan itu. Ternyata kita tahu ketika diuji, kita mundur. Berarti aku ini gede. Mempertahankan anania. Mempertahankan aku supaya diuang-uang. Diingatkan, punya alibi, golek alibi. Ya bicara nih. Aku ketok bener. Ya apa caranya aku ketok mulia. Bagaimana caranya aku nampak tetap di atas. Ini ananiah. Hablum minallahnya putus dengan hijab anak. Walaupun ketok ahli nangis itu. Coba dikoreksi. Yang tahu ini adalah ahlul basirah. Lek wong ku dibersani ati nampak. Terutama nampak pada dirinya. Ketika orang lain dia nampak tapi ditutup, jangan. Kamu tidak boleh nampak salah orang lain, salahmu sendiri. Hati-hati. Ini ngaji, makanya ngaji itu ngatur jiwa, ngoreksi diri kita. Ngaten nggih. Jadi ojo kaget. Ana dunya ditipu wong, ya. Ana wong di dunia difitnah, dijauhkan, dijelek-jelek namanya. Apa sih itu? Wurudul faqati a'yadul murid. Dalam kitab ini menawi panjenengan kalau kita diuji seperti itu, wurudul faqati, turunnya ujian seperti itu. Ayo sampean diuji. Semua diuji. Saya pun diuji. Ana sing diuji anake. Ana sing diuji keluargane. Diam. Jangan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Ojo ngersulu nang Gusti Allah. Aku gak direken Gusti Allah. Jangan. Ya. Kalau menurut Al-Qur'an jangan seperti itu. Gusti Allah itu Rahman Rahim, tidak mungkin menjatuhkan hamba, itu enggak mungkin. Kita yang gocelan sing rapet. Jangan nanggang-nanggang. Kalau enggak sungguh-sungguh lepas kita. Kalau iman kita besok dijeblis apa kira-kira. Apakah lepas? Ketika di ujungnya diuji kita. Harus kokoh. Ya. Jangan gawok. Ojo ngersulo usahai jatuh. Jangan. Gak usah nyalahin orang lain. Koreksi. Karena di sekitar kita banyak penipu, banyak pembohong, banyak penghujat, banyak penghina, banyak penghasut di sekitar kita. Tapi yang jelas diri kita sendiri yang ahli bohong, ahli hasut, ahli kejelekan, bukan orang lain, kita sendiri hadirin wal hadirat. Bukan orang lain, diri kita saja. Ya memang seperti itu. Ya. Nanti kita akan dibuka rahasianya oleh Allah. Kula panjang nanti ketika di yaumil mahsyar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang kokoh, itu pahalanya berlimpah-lipat, berlimpah ruah. Dosanya diampuni, dihabiskan oleh Allah. Mengapa? Orang yang sabar dimusuhi, dihina, dia tetap lempeng. Apa lempeng? Kokoh. Dia tidak tolak-toleh memandang Allah. Karena kita ini ibarat berjalan di pengadalan ono tontonan, apa tontonan itu? Di tengah jalan itu ada permainan, kita nengok.
gak teko tenggen. Jalan aja lah. Diuji enak mandek ndek ngono. Terus enak itu akan ditinggal. Diuji banyak orang tidak suka terus. Yang penting Allah suka pada kita. Kita tidak usah usil dengan orang yang menguji kita. Terus seperti Mbah Yai ngelatih jenengan. Mbah Yai dikontrasi kemana-mana. Sampai disebut celeng boloten. Tapi beliau itu tidak pernah marah. Dikongkon dungo malah dungo sing apik. Nah kita kan nderek Mbah Yai, nderek ulama-ulama, nderek para orang-orang besar. Bagaimana ini? Jadi Bapak Ibu, di momen halal bihalal ada dua hubungan yang tidak boleh lepas, tidak boleh putus. Satu, hubungan kepada Allah. Intinya hubungan kepada Allah itu artinya tumbangnya aku, tumbangnya perasaan aku, tumbangnya perasaan ingin diakui orang, tumbangkan. Bah gak diakui uang, bah dianggap orang jelek, lurus. Nah kita mintanya dianggap orang baik itu apa? Apalagi kalau ada rasa hasud, menginginkan. Padahal yang ngerti, tapi hati kita butuh hidayah. Berarti mujadahnya mungkin tidak dilatih. Ketenangan jiwa tidak berlatih, di istighraqi gak tahu dilatih. Istighraqi tenggelam di sini di hati. Ya. Jadi dari Dawuh Al-Hikam ini, kalau jenengan diuji, jenengan dikontrasi, panjenengan dijatuhkan orang lain, itu adalah sesuatu yang memang harus. Ojo maneh kulonjan Kanjeng Nabi lu diantemi sampai gocerin gede. Dak kulonjan jaluk enak tok itu ya, Pak. Rasulullah itu difitnah, digendeng-gendeng lurus kepada Allah. Nah kita bagaimana? Coba Rasul seperti itu. Padahal Rasul nyati menolong. Rasul memohonkan ampun pada Allah, menanamkan perintah Allah, iman Islam, tapi digendeng-gendeng. Rasul dihujat, bahkan mau dibunuh. Kita apa? Kan tidak ada apa-apa. Tidak ngurangi rezeki, dimusuhi orang yang tetap sehat. Rasul mau dibunuh. Sahabat cintanya kepada Rasul hadirin. Dia berani mengorbankan dirinya. Cintanya kepada Allah, cintanya pada Rasul, sahabat rela mengorbankan diri, nyawanya, hartanya. Kalau kita tidak mau berkorban, malah ingin jaluk enak kepenak. Dunia duduk ngene enak kepenak. Dunia adalah ngene ya kekeruan, wajib di dunia ini karena dunia adalah ujian. Tadi sudah saya sebut walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, surat Muhammad. Jadi Allah nguji kalian, nguji kula, nguji panjenengan supaya Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh lempeng nang aku atau masih memanjakan dirinya. Siapa yang berjalan-jalan apa yang memanjakan aku? Orang memanjakan aku tidak mau jatuh. Gak mau jatuh, inginnya tetap diakui. Kalau salah, alibi, alasan ada saja untuk menutupi keakuan. Jangan sampai seperti itu. Ayo mujadah batin ini harus sungguh-sungguh. Nyuwun Gusti hati kula ya Allah panjang bersihkan Gusti. Jiwa kula ya Allah panjang sucikan ya Allah. Minta ambil mujadah. Karena kita akan kembali kepada Allah, hati, jiwa yang kembali. Lahir ada di kuburan. Terus pundi Bapak Ibu?
Tidak lama lagi kita sudah tua, kita tambah umur, kita akan kembali kepada Allah. Sahabat tidak mementingkan dirinya, rela mati, rela dihujat, rela diusir. Sampai ada satu sahabat ketika perang, dia membentengi Rasulullah. Rasul harus selamat. Kalau agama harus tegak, perjuangan harus tegak, dia rela mati. Ketika panah, ratusan panah menuju Rasulullah, tentu Rasulullah akan kena ratusan panah. Sahabat datang, Rasul dipeluk sambil menyatakan, lebih baik saya yang mati ya Rasulullah. Itulah perjuangan. Tapi kita memanjakan diri kita. Lebih baik orang yang jatuh daripada saya. Ini terbalik. Beliau mu'alif menyatakan, kalau Rasulullah ke barat, malah kita ke timur. Monggo, tolong disadari hadirin hadirat. Hidup kita ini hanya sekali. Berapa orang keluarga kita, saudara kita meninggal dunia yang nampaknya ibadahnya bagus, yang nampaknya Islam, yang nampaknya iman, tapi mati membawa penyakit anania. Sedangkan Allah menyatakan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau menyekutukan Allah di dalam peribadatanmu dengan apapun. Menyekutukan Allah tidak dengan manusia, tidak dengan patung. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Merasa aku, merasa mampu dan lain-lain. Tolong hadirin, iman yang kuat adalah iman yang jatuhnya pengakuan diri. Kalau panjenengan ibadah kuat, semakin banyak jumlah ibadahnya. Tapi kalau iman kuat, semakin banyak ibadahnya, semakin jatuh pengakuannya. Tidak ada pengakuan, nol dalam hati, hanya Allah. La ilaha illallah, dipraktekno. Nggih, sampun mboten dangu. Muga-muga diridani Gusti Allah. Monggo kita tobat karena kita tidak tahu kalau kita pulang kembali kepada Allah. Iman kula panjenengan isih ditemplekno karo Allah dijabut, kita tidak tahu. Kalau nanti kita meninggal dunia tergolong orang yang husnul khotimah atau tidak, kita tidak tahu. Maka rasakan di dalam hati bahwa kita manusia yang penuh dosa. Hablum minallah, hilangkan, jatuhkan pengakuan, tanamkan kerendahan. Hablum minannas, jangan sampai lesan kita bagaikan gergaji, bagaikan pisau yang siap menusuk temannya sendiri, siap membunuh siapapun. Hati-hati. Semoga Allah meridhoi kula jenengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada doa kepada saudara kita yang sakit siapapun, termasuk saudara kita pengamal umat Islam sing sakit, khususnya Pak Soli. Muga-muga diparingi sembuh, ya. Diparingi sembuh. Ini ada dari untuk ahli kuburnya yang menyusul, yaitu dari Bapak Wijaya kepada almarhum almarhumah, yaitu Bapak Akhyat Mak Midun, Bapak Haji Thohir, Ibu Haji Sumintah, Mbah Lasmani, Mbah Asyah, Mbah Yahmo, Mbah Topa, dan ahli kubur dari beliaunya Mbak Khomsah, ya, yaitu keluarganya, Bapak Kaspar, Bapak Mat Katari, Bapak Sagi, Bapak Riyadin, Ibu Suminten, Ibu Mujiati, Ibu Zuliati, Ibu Muriana, Mbah Ramelan, Mbah Abdul Qadir Jailani, Mbah Rahayu, Mbah Gunaya, Mbah Salasatun, Mbah Rosid, Mbah Syarmini, Mas Rahmat Hidayah, dan khususnya yang hadir semua di sini.
Semoga Allah membersihkan hati kita, memberi hidayah kita. Nyuwun nang Gusti Allah, ya Qawiyu ya Matin, Allah yang kokoh, Allah yang kuat dan kokoh. Jauhkanlah kami, lepaskanlah kami, selamatkan ikfi syarra dzalimin, dari orang-orang yang jelek dan mendolimi kami. Muga-muga diridani sing isik dolim koyok kita, sing elek seperti kita di sini. Muga-muga diridani. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup ya. Saya ulangi lagi semuanya dari awal sampai akhir. Muga-muga diridani kali Allah. Niat ngaji karena Allah, ngaji urusan dalam ya. Kalau panjang ke sana urusan cara nisah, rukun wajib, cara ibadah, pahala, monggo. Cuma urusan batin ini sulit dan jarang sekali. Walaupun koncone dhewe yang bukan siapa-siapa ini, muga-muga diridani Allah. Al-Fatihah. Nggih, kula kinten cekap semanten. Ya semoga kita diridani sedaya kali Allah, diridani. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghusi hadaz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.